Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Firdaus dan teman saya. Aldi Pasca Ramadan. Di sini kita akan menjelaskan mengenai arsitektur jaringan ya. Di mana di sini fondasi arsitektur jaringan itu menjadi fondasi dunia digital kita. Yang pertama, eh, saya akan menjelaskan kata pengantar ya untuk materi yang saya sampaikan. Yaitu di dalam dunia ini yang semakin terhubung, internet dan jaringan komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari ponsel pintar yang kita gunakan hingga sistem kompleks yang menggerakkan bisnis global. Semua bergantung pada fondasi yang disebut arsitektur jaringan. Apa itu arsitektur jaringan? Arsitektur jaringan adalah deskripsi terperinci mengenai cara kerja sebuah jaringan komputer, termasuk komponen fisik dan logisnya. Ini adalah cetak biru yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat seperti komputer, router, dan server terhubung, berkomunikasi, dan berbagi sumber daya. Secara umum, arsitektur jaringan dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, arsitektur peer-to-peer. Yang kedua, arsitektur client-server. Yang pertama, arsitektur peer-to-peer, yaitu dalam model peer-to-peer, setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan disebut peer, memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada server pusat yang mengendalikan semua perangkat. Setiap peer dapat berfungsi sebagai klien, dan server menyediakan layanan secara bersamaan. Kelebihan dari peer-to-peer yaitu yang pertama, sederhana ya, mudah diatur, tidak memerlukan perangkat lunak atau perangkat keras khusus. Yang kedua, biayanya rendah, cocok untuk jaringan kecil karena tidak butuh server khusus. Yang ketiga, tanggung. Tanggung di sini itu jika satu perangkat gagal, perangkat lain masih bisa berfungsi. Kekurangan dari peer-to-peer yaitu keamanan kurang, sulit mengelola keamanan dan kontrol akses terpusat. Kedua, skalabilitas terbatas, tidak cocok untuk jaringan besar karena kinerja bisa menurun drastis. Dan yang terakhir yaitu manajemen sulit, setiap perangkat perlu dikelola secara terpisah. Yang kedua yaitu arsitektur client server. Apa itu arsitektur client server? Yaitu ini adalah model yang paling umum digunakan saat ini, terutama untuk jaringan berskala besar, seperti internet. Dalam arsitektur ini, ada perangkat khusus yang disebut server yang menyediakan layanan atau sumber daya, dan perangkat lain yang disebut klien yang meminta layanan dari server tersebut. Seperti gambar yang di sebelahnya ya. Nah, kelebihan dari klien server sendiri yaitu yang pertama, manajemen terpusat. Itu pengaturan dan pengamanan dapat dikelola secara terpusat di server. Yang kedua, skalabilitas ya, mudah untuk menambah atau mengurangi jumlah klien. Yang ketiga, keamanan lebih baik. Server dapat memiliki kontrol akses dan sistem keamanan yang ketat. Yang terakhir yaitu kinerja optimal. Ya, klien hanya fokus pada permintaan layanan, sementara server fokus menyediakannya. Kekurangan klien server yang pertama yaitu biaya lebih tinggi. Jadi memerlukan server dan perangkat keras yang lebih mahal. Kedua, sangat bergantung pada server. Jika server utama gagal, seluruh jaringan bisa lumpuh. Yang terakhir yaitu membutuhkan administrator khusus. Diperlukan keahlian teknis untuk mengelolanya. Selanjutnya akan saya jelaskan jenis-jenis topologi jaringan. Selain arsitektur yang sudah dijelaskan oleh teman saya bernama Arif ini, topologi jaringan juga merupakan bagian penting dari arsitektur. Topologi menggambarkan tata letak fisik dan logis dari perangkat dan media transmisi dalam jaringan. Topologi bus yang pertama ya, semua perangkat terhubung ke suatu kabel utama, simpelnya, tapi jika kabel utama rusak, seluruh jaringan bisa terputus. Biasanya digunakan oleh warnet kecil. Topologi star, semua perangkat terhubung ke hub atau switch pusat.
sangat andal karena kegagalan suatu perangkat tidak mempengaruhi yang lain. Tapi jika hub pusat rusak, semua perangkat terputus. Yang ketiga ada topologi ring. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk lingkaran. Data mengalir dalam suatu arah. Kerusakan pada suatu tautan bisa memutus seluruh jaringan. Yang keempat ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung ke setiap perangkat lainnya. Sangat andal dan aman karena ada banyak jalur cadangan. Tapi sangat kompleks dan mahal untuk diimplementasikan. Yang kelima ada topologi tree atau pohon, kombinasi dari topologi bus dan star, di mana beberapa topologi star dihubungkan oleh seluruh bus utama. Kesimpulannya yaitu memahami arsitektur jaringan, baik peer-to-peer maupun client-server, serta topologi yang digunakan. Sangat penting untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola jaringan komputer yang efisien dan aman. Pilihan arsitektur dan topologi yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan, skala, dan anggaran dari suatu organisasi atau individu. Dalam dunia digital yang kita nikmati saat ini, dengan segala kenyamanan tidak akan mungkin tanpa fondasi yang kokoh dari arsitektur jaringan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan juga teman saya untuk arsitektur jaringan ya. Mudah-mudahan bisa membantu yang lainnya untuk ilmunya sendiri ya. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.